Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mencapai keunggulan operasional dan keintiman pelanggan, yang dalam hal ini akan membahas tentang aplikasi sebuah perusahaan dengan studi kasus aplikasi dari perusahaan Avon yang akan disajikan oleh saya, Francisca Lidiana, dari Pascasarjana Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, Avon adalah perusahaan kecantikan tertua di Amerika Serikat yang telah menjalankan bisnisnya selama lebih dari 130 tahun. Berikut adalah beberapa produk yang menjadi komoditas andalan Avon. Avon memproduksi dan menjual kosmetik, wewangian, perlengkapan kamar mandi, aksesoris, pakaian jadi, dan berbagai macam perabotan rumah dekoratif. Avon juga merupakan penjual langsung terkemuka di dunia kecantikan dan produk terkait dengan 6 juta penjualan door-to-door independen dan perwakilan di 143 negara dengan pendapatan tahunan yang juga besar, dan Avon juga melakukan pemasarannya melalui internet, katalog, dan juga fisik outlet. Untuk dapat bertahan hidup dalam industri yang sangat kompetitif dan cepat berubah, memotivasi representatif dan merangsang penjualan, Avon meluncurkan kampanye pemasaran dengan produk terbaru dan promosi yang dilakukan setiap beberapa minggu. Agar sukses, Avon bisa mengantisipasi dan bereaksi dengan cepat terhadap tren pasar dan preferensi pelanggan. Avon memproduksi 50.000 pesanan tiap hari dengan sedikit margin untuk kesalahan. Gudang Avon harus menyimpan barang yang diinginkan pelanggan dan mengirimkannya dengan cepat, bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil. Baru-baru ini, Avon memperluas operasi pemasarannya di daerah Eropa, Timur Tengah, dan juga Afrika. Untuk meningkatkan bagaimana perusahaan berurusan dengan ketersediaan produk dan inventaris, Avon menerapkan manufaktur perangkat lunak GDA dan solusi pemenuhan cerdas untuk memusatkan perencanaan untuk permintaan, inventory, dan juga pasukan di seluruh perusahaan globalnya. Perangkat lunak ini membantu Avon mencapai akurasi perkiraan yang konsisten dalam lingkungan yang mencakup tantangan lamanya siklus hidup produk yang lebih pendek, musim, dan beberapa saluran penjualan, frekuensi promosi, dan terus-menerus mengubah preferensi pembeli lokal. GDA membantu perusahaan menjadi cerdas dengan keputusan distribusi yang menguntungkan. Perangkat lunak ini membantu mengurangi tingkat persediaan dan biaya, meningkatkan layanan pelanggan, memberikan dukungan yang lebih giat, menguntungkan, dan operasi yang responsif, mempertemukan kebutuhan dari berbagai jenis pasar Avon dalam satu implementasi. Sistem kerja software DGA. Yang pertama adalah mengumpulkan data inventaris, kemudian mengumpulkan data penjualan di masa yang akan datang, mengumpulkan data jadwal pengiriman barang, mengumpulkan data sejarah penjualan produk Avon. Setelah menggunakan data-data ini bersama dengan parameter perencanaan lanjutan untuk membuat distribusi yang strategis dan rencana manufaktur. Sistem juga menyediakan daftar ketidakseimbangan inventaris, resiko layanan, dan persyaratan pengiriman. Avon sekarang dapat menyederhanakan proses pesanan lintas batas dan merespon lebih banyak dengan lebih cepat berubah sesuai dengan permintaan pelanggan. Apa yang Avon lakukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaannya? Avon mengimplementasikan software yang dimilikinya di 29 pasar di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika dalam waktu 4 bulan. Yang kedua, Avon memberikan pelatihan di seluruh wilayah EMEA dalam 8 bahasa. Keuntungan setelah menggunakan GDA, yang pertama, biaya untuk melayani pelanggan telah diturunkan. Yang kedua, peringkat layanan pelanggannya telah meningkat menjadi 99,5%.
Yang berikutnya tingkat persediaan turun 17% hanya dalam waktu 6 bulan. Yang berikutnya memberikan penghematan secara langsung sebesar 20 juta dolar. Dan yang terakhir memiliki visibilitas yang lengkap ke semua aspek rantai pasokannya dan akan dapat memasuki negara baru dan memasarkan dengan lebih mudah. Permasalahan apa yang dihadapi Avon? Yang pertama, Avon bersaing dalam industri kecantikan global, di mana selera pelanggan berubah dengan cepat. Yang kedua, permintaan sangat tidak stabil. Yang ketiga, perubahan perusahaan diharapkan muncul dengan cepat dengan produk baru yang menarik. Yang keempat, rantai pasokan perusahaan sangat luas dan rumit. Dan persoalan yang terakhir yang dihadapi Avon adalah bagaimana melayani pelanggan yang memesan barang dalam banyak lokasi yang berbeda di seluruh dunia. Model bisnis Avon dan software JDA berawal dari permasalahan bisnis yang terdiri dari permintaan yang tidak stabil, kemudian operasi global di mana Avon memiliki begitu banyak cabang di beberapa negara, kemudian proses yang masih manual, dan rantai pasokan yang kompleks. Beberapa permasalahan ini dihadapi oleh tim manajemen dan mereka kesulitan untuk melakukan perencanaan produksi, membuat perencanaan inventaris, dan juga memilih teknologi yang terbaru. Organisasi perusahaan perlu melakukan revisi supply atau pemasokan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan kemudian juga dibutuhkan teknologi yang menerapkan JDE manufaktur dan pemrosesan cerdas pasokan barang. Ketiga, bagian organisasi ini memberikan data yang akan diolah menjadi sistem informasi. Sistem informasi ini menghasilkan perencanaan yang terpusat dan juga terdistribusi. Sistem informasi diharapkan dapat menghasilkan ramalan permintaan yang lebih akurat, perencanaan yang terpusat secara global untuk permintaan barang, inventaris, dan juga untuk persediaan barang, kemudian menciptakan distribusi yang strategis, dan juga menghasilkan rencana pembuatan produk. Dari sistem informasi yang dihasilkan, dapat ditemukan solusi bisnis, dan sistem informasi tersebut dapat mengurangi biaya, meningkatkan penjualan, dan yang terlebih penting lagi adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Demikianlah model bisnis yang dilakukan oleh Avon. Di dalam sebuah perusahaan terdapat sistem usaha dan paling tidak sedikitnya ada 4 sistem yang bekerja dalam sebuah perusahaan, yaitu sistem sumber daya manusia, di mana di sistem sumber daya manusia ini mengatur jam kerja karyawan, biaya tenaga kerja, dan juga keterampilan kerja. Kemudian ada sistem keuangan dan akuntansi yang di dalamnya mengurusi uang cash, kemudian piutang perusahaan, kredit pelanggan, dan juga pendapatan. Lalu kemudian ada sistem sales dan marketing yang di dalamnya mengurusi pesanan, perkiraan penjualan, permintaan pengembalian, dan perubahan harga. Kemudian yang berikutnya adalah sistem manufaktur dan produksi yang di dalamnya mengurusi bahan atau material, jadwal produksi, tanggal pengiriman barang, kapasitas produksi, dan juga pembelian bahan baku. Nah, masing-masing bagian dari sistem ini memberikan atau menginputkan data ke dalam sistem sehingga data-data tersebut dapat diolah oleh sistem. Sistem perusahaan menampilkan satu set modul perangkat lunak terintegrasi dan database pusat oleh proses bisnis dan area fungsional di mana seluruh perusahaan dapat berbagi data. Basis data mengumpulkan data dari banyak divisi dan departemen di sebuah perusahaan
dan dari sejumlah besar bisnis utama proses di bidang manufaktur, produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia. Sistem membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir semua aktivitas bisnis internal organisasi. Saat informasi baru diinputkan oleh suatu proses, informasi tersebut dapat segera tersedia untuk. Berikut adalah 4 sistem yang terdapat di dalam sebuah perusahaan dengan seluruh kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Ada proses keuangan dan akuntansi, kemudian juga proses penjualan dan pemasaran, kemudian juga proses sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah proses manufaktur dan produksi. Bagaimana membuat perangkat lunak sebuah perusahaan? Perangkat lunak perusahaan dibangun dari sekitar ribuan proses bisnis yang telah berjalan sebelumnya yang mencerminkan praktik terbaik dari perusahaan tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama, perusahaan yang ingin menerapkan perangkat lunak ini terlebih dahulu harus memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan. Langkah yang kedua, memetakan proses bisnis mereka ke proses bisnis yang telah ditentukan dalam perangkat lunak. Langkah yang ketiga, jika perangkat lunak perusahaan tidak mendukung cara organisasi melakukan bisnisnya, perusahaan dapat menulis ulang beberapa perangkat lunak untuk mendukung cara proses bisnis mereka bekerja. Dan langkah yang terakhir, jika perusahaan ingin menuai manfaat yang maksimal dari sebuah software, maka mereka harus mengubah cara mereka bekerja agar sesuai dengan proses bisnis yang telah ditentukan oleh perangkat lunak. Nilai bisnis sistem perusahaan. Ada 4 nilai bisnis yang dapat diambil atau manfaat yang dapat diambil dari sebuah sistem perusahaan. Yang pertama, sistem perusahaan memberikan nilai dengan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, sistem perusahaan membantu perusahaan menanggapi dengan cepat permintaan pelanggan untuk formasi ataupun produk karena sistem mengintegrasikan pesanan, manufaktur, dan juga data pengiriman barang. Yang ketiga, dengan mengimplementasikan perangkat lunak dapat menghilangkan banyak proses dalam sistem yang berlebihan. Sistem perusahaan memberikan banyak informasi berharga untuk perbaikan pengambilan keputusan manajemen. Kantor pusat perusahaan memiliki akses ke data tentang penjualan, inventaris, dan produksi, dan menggunakan informasi ini untuk membuat perkiraan penjualan dan produksi yang lebih akurat. Hal ini memungkinkan manajemen senior untuk mengetahui dengan mudah setiap saat bagaimana kinerja unit tertentu, tentukan produk mana yang paling banyak atau paling tidak menguntungkan, dan menghitung biaya untuk perusahaan secara keseluruhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.